Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Scorpio di bulan Juni ya. Bulan Juni untuk Scorpio. Saya senang karena Scorpio nggak ada yang protes. Mbak, nggak ada bacaan untuk saya. Nggak ada yang protes. Scorpio adem ayem aja. Keren. My dear Scorpio, saya bacakan satu kartu sebagai guidelines dari bacaan kalian saat ini. Wondering one of the viewer, saya mikir apakah ada Scorpio yang saya kenal yang nonton ini. Boleh komen dong. Saya lupa sih berapa banyak Scorpio yang pernah saya kenal di dunia nyata, tapi kalau kalian mengenal saya di dunia nyata, boleh komen. Oke. Rilis. Ini apa? Ada yang perlu dirilis nih, my dear Scorpio, dan itu terjadi di bulan Juni. Let go of the past. Udah yang lalu-lalu lepasin aja, oke? And ending that makes a way to new opportunities. Jadi kalau udah berakhir yang lalu-lalu itu ya, yang udah nggak perlu lagi ada di kehidupan kalian, justru akan membuka jalan untuk sesuatu hal yang baru sebagai sebuah opportunity ya, sebuah kesempatan. Oke, time to move on. Udah jelas ya dari depan ya, rilis tulisannya, ngelepas, rilis, udah lepasin aja gitu ya. Dan itu terjadi di bulan Juni. Untuk kalian para Scorpio yang masih memegang sesuatu hal yang harusnya udah kalian lepas, coba pikirkan untuk dilepas di bulan Juni. Karena hal yang tidak perlu lagi ada di kehidupan kalian yang harusnya sudah dilepas, tapi kalian tetap pegang itu erat-erat, saking sayangnya, saking sukanya, dan tidak mau kehilangan situ. Padahal harusnya kalian sudah move on. Akhirnya apa? Akhirnya kalian nggak bisa mendapatkan opportunity baru atau kesempatan baru. Padahal itu akan datang di bulan Juni gitu. Ya udah, move on ya. Nggak tahu dari apa. Mau itu permasalahan misalnya pekerjaan, karir, bisnis, atau apapun itu ya, percintaan juga bisa ya. Sekali lagi ya my dear Scorpio, sekali lagi, nggak ada yang maksudnya saya belum ngomong tadi. Oke, my dear Scorpio, ini bacaan secara general itu satu, dan bukan tentang spesifik karir, keuangan, dan bisnis atau percintaan. Jadi yang saya bilang tadi, move on, bukan tentang mantan, move on dari mantan atau apapun. Bisa juga mantan pekerjaan ya kan. Jadi sesuatu yang udah ex gitu ya, bukan cuma tentang percintaan doang gitu ya. Oke, kartunya saya buka. Knight of Cups-nya terbalik. Oke. Jelas deh ada yang bimbang tuh. Oh, so bulan Juni bimbang, mau ngelepas apa enggak nih Mbak Lucy, saya bimbang tuh. Tuh, oh, apa, the lovers-nya terbalik ya sih. Ada yang tentang percintaan ini ya, karena ada the lovers-nya ya, itu kartunya Gemini tuh. Five of Pentacles-nya terbalik. It's obvious sih sebenarnya jalan ceritanya kalau dari sisi saya. Oke. Five of Swords-nya tidak terbalik. Wow. Aduh. Enggak, jangan mentang-mentang saya bilang aduh terus Scorpio-nya bilang, oh, jelek ya Mbak bacaan bulan Juni. Enggak, jangan seuzon dulu. Tenang. Belum dibacain nih. Oke. So, kartu pertama kalian adalah Knight of Cups yang terbalik. Ya, oke. Kalau kalian berharap mantan balik lagi, kalau kalian berharap sesuatu hal itu balik lagi ke kehidupan kalian, no, nggak akan balik lagi di bulan Juni. Entah itu mantan pekerjaan gitu loh. Jadi kayak kesempatan kayak gitu-gitu yang lama-lama, yang kalian masih ngarep banget. So untuk kalian Scorpio yang masih ngarep tentang sesuatu hal,
dan itu mungkin sudah pernah kalian alami di masa lalu, apakah itu akan balik di bulan Juni? Tidak balik, tidak datang. Oke? Kenapa tidak datang ya? Kenapa tidak datang? Coba kita lihat. Kenapa? Ini yang mau dibacain. Six of Swords, karena memang sisi sananya, pihak sananya, entah secara profesional, pertemanan, ataupun percintaan, justru sudah memutuskan untuk pergi dari kehidupannya si Scorpio gitu. Jadi bulan Juni kayak, bodo amatlah Scorpio, saya ingin move on dengan kehidupan saya sendiri. Atau kesempatan yang memang datang itu kayak, bukan buat Scorpio, melipir ke tempat lain, ke orang lain, seperti itu. Jadi memang sudah tidak ingin berada di kehidupannya Scorpio lagi. Jadi kayak udahlah, pergi aja. Karena mungkin itu juga tidak sesuai dengan si Scorpio itu sendiri, ya. Oke, kalau itu tentang seseorang, bisa. Kalau itu tentang percintaan, bisa. Tapi bisa juga tentang pertemanan dan kesempatan, ya. Kemudian, The Magician atau Manifestation. Anything can happen, benar. Tapi apakah cukup worth it untuk kalian para Scorpio untuk menginginkan itu kembali ke dalam kehidupan kalian? Ingat seperti yang saya bilang, ya, apapun yang kalian suka tapi udah enggak lagi bisa hadir di kehidupan kalian, ya dilepas aja gitu. Sebagian dari kalian para Scorpio itu masih menganggap bahwa itu possible kok mbak, itu bisa kok balik lagi, itu bisa kok menetap di kehidupan saya gitu. Masih ada keinginan seperti itu, terutama di awal-awal bulan Juni, dan perasaan itu masih tetap kuat banget dan bilang kalau saya harus berusaha mempertahankan ini, mengembalikan ini dan lain sebagainya. Sementara yang harusnya, yang kartunya bilang sih, bukan harusnya, ini kan cuma saran doang ya, keputusan tetap ada di tangan kalian karena semua kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing gitu kan. Sementara harusnya sudah move ke arah yang selanjutnya, karena yang pihak deal with you orang yang memang, orang atau pihak atau siapapun yang apapun atau siapapun yang mau dealing dengan si Scorpio itu udah move duluan gitu. Kalian juga mau gimana? Mendingan kalian mengharapkan sesuatu yang lebih baik ya, dibandingin sesuatu yang sebenarnya udah nggak mau lagi berada di kehidupan kalian. Scorpio, kok Libra sih? Tadi sebelumnya Libra soalnya. Oke. So, di minggu-minggu kedua itu, di awal bulan ya, minggu pertama, minggu kedua tuh memang masih ada kegalauan di hatinya Scorpio, Two of Swords. Berada di persimpangan, mau milih gimana nih? Mau milih move on ya, mau milih terus lanjutkan hidup, atau masih mengharapkan itu kembali gitu ya. Ada dualisme di sini. Dan dualisme itu membuat kalian sedikit banyak merasa kayaknya susah nih kalau dilanjutkan, sayanya juga agak kurang tenang gitu melanjutkan hidupnya ya. Ada Ten of Cups. Ini berhubungan juga dengan keluarga, kelompok kalian, kumpulan kalian ya. Jadi kalian agak susah untuk move on atau melanjutkan hidup kalian. Gara-gara apa? Gara-gara kaliannya juga merasa kayak udah nyaman berada di situ ya. Udah nyaman, terus nanya, Mbak Lucy bisa nggak diusahakan? Tergantung sih sebenarnya ya, ininya apa gitu, case-nya apa. Karena ini general reading, nggak bisa resonate untuk semua ya, dan saya nggak bisa jawab seperti itu. The Hangman. Beberapa penundaan memang dimaksudkan semesta untuk berada atau dialami oleh si Scorpio gitu. Penundaan itu penting di sini karena membuat kalian bisa berpikir mungkin lebih jernih, kayak nggak mikir gimana-gimananya lagi, tapi kalian mikir bahwa kalau ini saya tunda dulu memutuskannya gimana? Bisa. Jadi memang semesta memberi kalian waktu
untuk memikirkannya lebih lanjut karena berada di persimpangan. Itu kejadiannya di awal-awal Juni, masih rentetan sama yang tadi ya. Di pertengahan Juni beberapa dari kalian mulai nyadar udah nggak ada, emang udah terbalik memang ya, the loversnya terbalik, optionnya terbalik. So ya memang udah harus ditinggalkan, memang udah harus diputuskan, memang harus sudah nggak ada di kehidupan kalian. Dan hopefully itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak akan membuat kalian nyaman di kemudian hari gitu, misalnya karma buruk dan lain sebagainya, orang yang toksik, keadaan yang toksik ya. Ya kalau harus ditinggalkan, ditinggalkan aja. Ini Knight of Swords-nya terbalik. Oke. Sama yang tadi Knight of Cups juga terbalik. Memang tidak ada opsi baik yang lama maupun yang baru ya. Tapi bukan berarti nggak ada kesempatan baru. Enggak, memang yang terlihat di sini kesempatan baru sulah. Mau ngomong sulit sama susah jadi sulah. Sulit datang ketika Scorpio tidak bisa move on dari apa yang harusnya udah ditinggalkan. Terus baru nyadar di pertengahan bulan, ya ternyata memang pilihan itu bukan untuk Scorpio gitu kan. Terus ya udah kalau gitu nunggu hal baru datang aja. Belum datang juga yang baru, kan ditunda ya tadi ya. Makin galau deh si Scorpio-nya ya. Eight of Wands, travels. Kalau saya membaca kartu ini di deretan yang ini dan ini adalah kartu ketiganya, usulan dari semesta adalah ya udah lanjutkan hidup aja. Travel, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Saya nggak bicara tentang percintaan aja ya, bisa juga tentang pertemanan, cycle, pokoknya yang personal gitu. Ya udah, berpindah aja gitu kan. Kemudian yang selanjutnya mendekati akhir-akhir bulan Juni, ada Three of Pentacles yang terbalik. Makin dikasih lihat sama Scorpio bahwa hal-hal tersebut sebenarnya nggak valuable lagi untuk kalian, nggak berharga lagi untuk kalian, apapun itu ya bentuknya ya, mau itu sebuah hubungan, sebuah cycle, apapun itu makin dikasih lihat mendekati akhir bulan Juni bahwa itu udah nggak berharga lagi loh Scorpio gitu. Ngapain dipegangin gitu kan. Tadi disuruh move on loh dari kartu pertama terus nyambung disuruh move on gitu kan. Udah nggak berharga lagi sebenarnya untuk dipertahankan atau dieman-eman gitu ya. Eight of Cups-nya terbalik. Look, apa yang udah pergi ninggalin kalian, apalagi udah enggak lagi buat kalian. Ya udah, emang itu sudah sampai masanya segitu. Misalnya setahun ya setahun, sebulan ya sebulan, 2 bulan ya 2 bulan, 10 tahun ya 10 tahun. Jadi kayak ya udah, itu udah masanya tuh cuma sampai segitu. Karena kan kayak ada yang bilang kan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu loh. Jadi emang ada yang mau menetap untuk sampai menutup mata peristiwa itu, orang itu, atau apapun itu. Tapi ada juga yang tidak menetap tapi sekedar singgah gitu ya. Oke, lanjut. Kartu selanjutnya, Understanding, Kings of Cups. Ini kartunya powerful kalau buat saya bilang. Dikasih pengertian nih sama semesta bahwa apa yang kalian pegang selama ini, tapi itu udah nggak buat kalian lagi. Semoga dimengerti oleh kalian para Scorpio bahwa hal itu yang seperti saya bilang ada masanya gitu kan. Ada masanya, wayahe kalau orang Jawa bilang, udah masanya harus berlalu Scorpio. I don't know, ada feeling yang sadness nih di sini, kesedihan nih di sini. Akhir bulan Juni, ini ada sedikit warning ya di Five of Swords ini. Ada
posisi yang ingin direbut dari si Scorpio. Hopefully bukan kalian yang ingin merebut ya, tapi enggak, ini lebih ke, karena saya bacain Scorpio, ini lebih ke si Scorpionya yang ingin digeser posisinya, entah itu percintaan maupun profesional. Ya bersiap-siap aja gitu. Dan kalau kalian nunggu, kalian nanya, terus kalau saya digeser ada gantinya nggak? Oke, kita lihat. Ada. Dijawab loh langsung, spontan, uhui. Ini the Fool, ada. Ketika kalian digeser, dilepas, dicabut dari posisi itu, ya, apapun alasannya, ada sesuatu hal yang baru menanti kalian. The Fool adalah new adventure, new, segala sesuatu yang baru. Ada. So, don't worry, be happy kalau kayak gitu ya. Nggak usah bersedih, galau, ada gantinya gitu. Ada, jadi ya udah dijawab ya dengan dengan langsung ya. Oke, untuk yang kalian bertanya tadi itu, nggak, entah siapa yang nonton ini, saya nggak tahu siapa yang bertanya itu tadi, ada. Ketika kalian dilepas, dikeluarkan dari situ atau digeser atau dikalahkan, ada ganti yang baru ya. Ujung-ujungnya victory itu kan, ujung-ujungnya bagus, ujung-ujungnya kalian akan mendapatkan kemenangan luar biasa. Ya udah, nggak apa-apa dikalahkan, kalah untuk menang ya kan, mundur 2 langkah untuk maju 1000 langkah gitu ya. Oke. So my dear Scorpio, udah mendekati akhir bacaan ya. Saya buka apa yang perlu di-healing oleh Scorpio di bulan Juni. Coba ada hubungannya dengan yang tadi enggak? Ada sih sedikit banyak. Selling out itu yang harus dibenahi atau di-healing dari kalian. Memaksakan kehendak gitu. Padahal harus ditinggal, padahal harus dilepaskan, tapi kalian bener-bener kayak menunjukkan saya yang terbaik, jadi jangan sisihkan saya, jangan geser saya dan lain sebagainya. No, enggak. Ketika kalian melepaskan itu, justru ada hal baik yang akan datang sebagai sesuatu yang baru, petualangan baru, apapun yang baru, yang bagus-bagus gitu loh. Doa saya ya selalu untuk kalian. Oke, kemudian pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Coba Scorpio. Queen of Wands. Sebenarnya jawabannya ya, tapi ini memang akan menguras emosional kalian ya. Jawabannya sebenarnya ya, tapi menguras emosional kalian, itu aja sih. Dari kartu apa ini namanya, Angel's Guide, Oracle card, pesannya blessing and abundance. Jangan khawatir, banyak bless, banyak kemakmuran juga abundance ya, banyak kemakmuran dan berkat yang akan terjadi di hidup kalian di bulan Juni. Aminin aja yang baik-baik. Dan sebagai penutup ada monologi Oracle card dengan pesannya juga. Nah kan dia udah terbang. Kartunya siapa nih? Kartunya Cancer, full moon in Cancer. So untuk kalian para Scorpio yang dealing dengan Cancer, mungkin ini memang pesannya untuk kalian. Yang lain juga nggak apa-apa kok, nggak spesifik. A personal issue reaches resolution. sih, personal issue ya, isu-isu personal itu akan mendapatkan resolusinya ya, atau endingnya. So my dear Scorpio, sekian bacaannya, sudah dibacakan ya. Bulan Juni, semoga yang baik-baik yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Sekali lagi doa yang terbaik untuk kalian, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and